Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hasna, kelas 4 GPAI dengan NPM 2210631102021. Oke, langsung saja saya masuk ke pemateri, yaitu yang berjudul Hadis Kepemimpinan Wanita. Islam sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, serta pelengkap lelaki saja, tapi dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai kepemimpinan wanita dalam urusan umum itu masih menjadi kontroversi. Jumhur ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Haddatsana Utsmanu binul Haisami haddatsana Afwan Anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillah bikalimatin ayyamal jamali lamma balagon nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisa malaku benata Kisra qala lan yugliha qaumun walau amrathum amra'atan, rawahul Bukhari. Yang artinya tidak sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Tetapi di lain pihak ada yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-Quran memberi isyarat bahwa wanita pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki saja. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita secara umum diperbolehkan oleh sebagian ulama jika mereka bisa memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Adapun menurut pandangan para ulama, jumhur ulama menanamkan hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu dilarang, karena menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya saja. Al-Hatibi menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau hakim. Ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Di samping itu ada beberapa dalil atas mereka yang melarang wanita menjadi pemimpin rumah tangganya. Antara lain, yang pertama ada Quran surat An-Nisa ayat 34, yang kedua ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki, dan yang ketiga lan yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Ketiga dalil tersebut itu saling berkaitan, mengaitkan dalam memperkuat argumentasi ketidakbolehan perempuan dalam memegang kepemimpinan. Dengan alasan lain, baik ayat maupun hadis tersebut itu mengisyaratkan bahwa kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Laki-laki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga tentara. Pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh para musafir lainnya, namun di kalangan musafir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Yusuf Al-Qadawi mengemukakan
bahwa mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu faktor fisik dan naluri. Wanita diciptakan untuk mengembangkan tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya wanita memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, wanita bisa menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan hilmah. Faktor yang kedua itu ada faktor kodrati. Wanita tidak terlalu cepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisik selalu terjadi karena mens, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua itu membuat fisik, psikis, dan pemikiran wanita tidak mampu mengemban tugas di luar rumah tangganya. Al-Razi mengatakan bahwa kelebihan laki-laki itu meliputi dua hal. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan kemampuan fisik. Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya itu lebih melebihi akal perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki itu lebih sempurna. Adapun ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya hanya memahami hadis tersebut secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah kaum derajat laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk serta mengurus umum, terlebih dalam keadaan hanya laki-laki yang tidak mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak dari segi keluarga dan masyarakat. Tadi yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan masyarakat kepada wanita, sebab bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah wanita pada saat itu tidak sama sekali kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum wanita masih meningkat, dan akhirnya dalam banyak hal kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran memberi peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebijakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun Mahmud Shaltut itu menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab, dan yang menjadikan kedua jenis ini melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Karena itu syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka yang sama. Kurang lebih seperti itu.
Adapun pendidikan hadis yang bisa dipetik ataupun kesimpulan hadis yang tadi telah saya jelaskan, itu yang pertama ada secara tekstual hadis tersebut sebagai larangan bagi wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, jumhur ulama secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam urusan umum itu dilarang. Dan yang kedua ada secara kontekstual, hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang wanita menduduki sesuatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.